Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama Bu Dini. Hari ini Bu Dini akan melanjutkan video yang kemarin ya, masih tentang Blender. Saya di sini akan mencoba memberikan sebuah video tutorial tentang pembuatan smartphone. Jadi kita akan membuat sebuah objek baru dari cube yang sangat sederhana sekali ya. Kemudian kalian bisa mempraktekkan, ada beberapa shortcut juga yang nanti akan saya masukkan ke dalam tutorial ini, bagaimana cara pembuatan sebuah smartphone itu. Oke, silakan dicatat langkah-langkahnya jika perlu, atau mungkin kalian hanya cukup melihat video saja kemudian bisa langsung dipraktekkan karena sangat mudah sekali dan cepat. Oke, yang pertama kita tidak membuat ya, tapi sudah tersedia di sini. Di sini ada cube ya, tersedia cube seperti ini di sini. Karena kita akan membuat sebuah bukan smartphone, tapi semacam HP, handphone lama ya, handphone yang masih memiliki keypad. Jadi saya mau bikin HP mirip lah, nggak sama persis tapi mirip HP Nokia seperti itu. Jadi yang pertama kita harus mencari dulu ya gambarnya. Mungkin gambar ini yang akan saya pakai, inilah ya. Oh ini ada, saya save. Oke, kemudian kita akan memunculkan gambar itu di sini biar tidak bolak-balik melihat ya. Jadi kita masuk ke ini, namanya di outliner ya. Ini adalah outliner. Ini namanya adalah outliner. Di outliner ini kita pilih yang UV editor. Di sini ada UV editor, kita pilih. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Di sini kita pilih open. Kita masuk ke desktop. Gambarnya akan kita masukkan. Nah, ini gambar HP-nya sudah siap di sini. Jadi kita tidak perlu bolak-balik untuk melihat si HP ini di Explorer ya, karena sudah disediakan di sini. Oke. Yang pertama ini, yang kedua saya akan membagi bagian pada view dari si Blender ini. Jadi ini bisa kita bagi. Kalau kita bagi, jadi kita bisa melihat dia di posisi manapun, tidak hanya di posisi perspektif. Caranya, jika sudah terdapat tombol plus di sini, kursor kita terdapat tombol plus seperti ini. Nah, ini bisa kita tarik. Bisa kita tarik seperti ini. Nah, maka akan ada dua view di sini. Satu untuk view perspektifnya, dan yang satu ini saya mau dia di posisi front, posisi depan. Caranya pilih view, viewpoint, pilih front. Nah, ini adalah posisi depan dari cube ini. Kita biarkan dulu dia di sini untuk memantau di bagian depan. Nah, ini yang posisi perspektifnya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk edit mode dulu. Kemudian kita akan menggepengkan ya. Kita akan menggepengkan si cube ini. Karena HP kan posisinya tipis ya. Saya pilih posisi face di sini. Kemudian saya kecilkan. Kira-kira. Nah, ini kita bisa lihat di posisinya di sini. Kemudian setelah itu, oh iya, ini saya mau mencet tombol A di keyboard ya. Jadi fungsinya tombol A itu adalah untuk menyeleksi seluruh bagian objek. Oke, kita tambahkan shortcut di sini untuk A, yaitu adalah menambahkan menyeleksi semua bagian objek seperti ini. Oke ya. Jadi ini kalau kita geser posisinya, kita letakkan tepat di tengah seperti ini. Oke, seperti ini, tepat di tengah kursor ya. Kemudian akan saya
panjangkan di posisi ini, saya panjangkan ke arah sumbu X seperti ini. Ya, kira-kira HP-nya panjangnya segini lah. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat pinggirnya seperti ini, saya akan membuat sebuah segmen baru di sini. Saya akan tambahkan segmen baru. Jadi ini kita posisikan bagian top mungkin. Oke, nah ini kita tambahkan segmen di sini, 2 segmen. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, perlu kita tarik ke kiri kanan dengan cara tekan tombol S di sumbu Y. Jadi kalau kita tarik, dia akan sejajar seperti ini. Kliknya 1 kali ya, tidak 2 kali, karena kita akan membagi dia lagi. Jadi kita harus memilih 1 kali klik. Kalau 2 kali otomatis dia akan berhenti di situ, tidak bisa diedit lagi. Oke. Kalau misalnya kurang, kita tambahkan lagi. Oke, seperti ini. Kemudian yang atas juga kita kasih beberapa space. Ctrl R lagi di sini. Oke. S X. Oke, mungkin segini cukup. Nah, oke, nih di sini terdapat 1, 2, 3, 4 segmen yang sudah kita buat ya. Kemudian saya akan membagi ya, dia menjadi 2 bagian lagi karena ada layar dan ada keypad di sini. Jadi caranya Ctrl R lagi, kita bagi lagi jadi 2. Enggak, 1 bagian karena hanya dibagi 2 bagian di sini. Untuk si layarnya kita bikin segini mungkin. Oke, setengah ya. Saya pakai setengah di sini. Kemudian untuk si keypadnya di bagian bawah, dan untuk monitornya adalah di bagian atas di sini. Ini face ya, seperti ini. Selanjutnya untuk layar ya. Untuk layar itu kan terbagi lagi ya. Jadi kita bagi lagi di sini. Ctrl R. Mungkin agak ke atas sedikit seperti ini. Kita bikin semirip mungkin, jadi tidak sama persis tapi mirip lah. Kemudian untuk layarnya di extrude dan di scale. Jadi kita bikin tambahan baru di sini, tapi dia tidak timbul, tapi membuat objek barunya di posisi yang sama. Seperti ini untuk layarnya. Seperti ini ya. Kemudian di sini biar terlihat lebih menonjol untuk si layarnya, biar tidak datar seperti ini, saya akan extrude sedikit. Extrude sedikit. Kemudian extrude lagi, scale lagi sedikit. Oke. Kemudian saya extrude ke dalam. Seperti ini. Biar terkesan ada layarnya di sini. Oke, kemudian untuk si keyboardnya sendiri, nah di sini. Jadi kita akan bagi dia menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Kemudian ke tengahnya ada 1, 2, dan 3 bagian. Sebelumnya enggak, dia jadi pas ya, dia pas di samping seperti ini. Oke, ini sebelah sini ya. Ini sebenarnya kalau kita langsung bikin di sini bisa, cuman dia akan terpotong sampai atas, sampai bawahnya akan terpotong semua. Nah, saya hanya ingin mengambil 1 bagian ini saja ya. Jadi dengan cara seperti ini, kalian bisa tekan P ya, P, kemudian pilih selection. Nah, seperti ini. Jadi dia adalah
objek sendiri. Dia adalah objek sendiri, tidak gabung dengan si handphone ini. Jadi kita masuk ke object mode dulu. Nah, kalau kita seleksi seperti ini, nah maka dia akan menjadi bagian sendiri. Nih. Nah, dia adalah bagian sendiri. Oke, pada bagian ini baru kita masuk ke edit mode. Nah, hanya ini tidak bisa terbagi karena dia berdiri sendiri. Karena sudah kita selection tadi, dia berdiri sendiri. Baru dari sini kita akan membagi. Oke, maaf ya. Kita akan membagi segmennya. Jadi yang pertama adalah 3 bagian seperti ini. 3 bagian yang sama dan 6 bagian pada atas sebelah sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Seperti ini, ya. Kemudian kita akan membuat timbul pada bagian ini ya. Ini kan ada bagian yang timbul seperti ini untuk si keypad itu sendiri. Ya, caranya adalah kita akan mengekstrud ya, mengekstrud ini semuanya. Tapi sebelumnya di sini ini kan harusnya dia gabung. Nah, caranya saya akan menghapus dulu add bagian ini. Dan saya akan menggabung dari add ini ke bagian add ini. Caranya kita del saja, pilih del, kemudian edge seperti ini. Jadi dia lubang. Ini posisinya dia adalah lubang. Jadi kalau kita lihat di posisi wireframe ini dia lubang. Ini wireframe ya. Jadi dia lubang. Ini ada satu lubang di sini. Nih. Jadi ini satu edge dan edge yang lainnya. Nah, kemudian untuk menggabungkannya, saya akan menggabungkan si edge tadi. Jadi dia mulai dari ini ke bagian ini. Kita seleksi, kemudian tekan F untuk menggabung. Nah, akhirnya dia menjadi satu kesatuan seperti ini. Kalau kita klik, nah dia akan menjadi satu face lagi. Nah, kita gabung. Oke, berarti kita perlu tambahkan di sini shortcut untuk P tadi adalah memecah bagian dari sebuah objek. Kemudian kita tambahkan F tadi. Fungsinya adalah menggabung bagian yang terpotong. Oke, kalau sudah, maka saya akan mengekstrud. Kita seleksi dulu semuanya di sini seperti ini. Setelah kita seleksi, baru akan kita ekstrud. Tapi karena ini apa? Dia menjadi satu ya. Jadi kalau kita ekstrud itu, maka dia akan nempel seperti ini. Jadi lucu aja kalau nempel seperti ini kan. Jadi kita harus memecah dia menjadi satu bagian, menjadi dia berdiri sendiri-sendiri. Oke, ini akan saya kecilkan sedikit ya. Nah, di sini ada yang namanya individual origin. Jadi individual origin itu membuat dia menjadi sendiri-sendiri gitu. Jadi tidak jadi satu. Nah, sebelumnya kita pilih individual origin dulu di sini. Oke, selanjutnya setelah kita buat sebagai individual origin, kemudian kita akan mengekstrud ya. Jadi ekstrudnya bukan ekstrud biasa, dia punya pilihan ya untuk si ekstrud itu sendiri. Caranya kita tekan Alt E.
kita pilih individual face di sini. Nah, maka kalau kita turunkan, nah ini terlihat ya kalau dia sudah berdiri sendiri-sendiri. Kemudian kita angkat ke atas sedikit. Oke. Kalau tebal kita turunkan sedikit. Nah, kemudian kalau begini kan kita masih terlihat dia gabung bersama temannya. Nah, karena ini sudah kita buat si individual origin, jadi individual origin itu dia memiliki titik sendiri-sendiri pada setiap face yang kita buat. Makanya kita harus pakai individual origin. Jangan lupa mengubah menjadi individual origin. Kemudian kalau kita scale, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, dia mengecil sendiri-sendiri, one by one. Jadi kita nggak perlu mengecilkan satu persatu, tapi kita bisa langsung, tapi dengan cara memilih si individual origin itu tadi. Seperti ini. Oke, ini sudah jadi untuk si keypadnya ya. Sudah jadi seperti ini. Kemudian kita tinggal memasukkan teks saja ke dalamnya dengan cara masuk ke object mode lagi. Di sini kita pilih add text di sini. Nah, ini ada teks. Kita akan putar dia di sumbu Z. Jadi RZ. Oke, seperti ini. Oke, pada di sini. Nah, kemudian dari sini kita masuk ke edit mode. Kita rubah menjadi angka 1. Oke. Kalau sudah, kembali ke object mode. Nah, di sini akan saya scale. Ukurannya dibuat sesuai ya dengan si kotaknya. Segini. Nah, di sini kita bisa masuk ke properties sebelah sini ya. Kita pilih yang A. Di sini ada namanya extrude. Nah, ini extrude-nya kan masih 0. Saya mau dia agak lebih tebal, jadi saya extrude sedikit. Oke. Nah, ini kelihatan di sini ya, muncul extrude. Biar kelihatan agak timbul ya. Kemudian saya akan mengcopy font ini ke samping-sampingnya karena kita akan membuat angka 1 sampai 0 ya. 1 sampai 9 dan 10 maksudnya. Caranya untuk mengcopy kita menggunakan Shift D pada sumbu Y. Nih, ya. Shift D pada sumbu Y. Oke. Ini kita akan rubah menjadi angka 2. Dan ini kita akan rubah menjadi angka 3. Kemudian untuk ke bawahnya kita shift D lagi, shift D sumbu X berarti. Oke. Ini kita akan rubah menjadi 4. Harus sabar ya, one by one karena 5. Oke, ini kita copy lagi. Shift D sumbu X. Oke, Shift D X. Oke. Oke, ini adalah tampilan handphone yang sudah kita bikin ya. Bolehlah dianggap mirip, tapi nggak sama persis ya. Ini adalah langkah belajar kita awal untuk membuat sebuah objek dari cube. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara pembuatannya? Silahkan dipraktekkan menggunakan laptop atau PC kalian masing-masing. Karena kalau dia tidak dicoba beberapa kali, maka kita akan sering lupa kalau tidak dipraktekkan sesering mungkin. Oke.
Jadi yang perlu kita catat di sini yang pertama tadi adalah P untuk memecah bagian dari sebuah objek. Kemudian F untuk menggabung bagian yang terpotong. Alt E untuk menampilkan pilihan extrude tadi ya. Kemudian kita pilih yang individual extrude tadi. Dan kemudian yang terakhir adalah Shift plus D untuk menampilkan duplikat atau copy. Lumayan ada beberapa shortcut ya yang sudah kita pelajari sampai di video ini. Oke teman-teman, silahkan mencoba. Terima kasih, semoga video yang saya buat dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.